Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-13 di mata kuliah sistem operasi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai konkurensi. Nah, konkurensi itu merupakan landasan umum perancangan sistem operasi. Nah, proses-proses disebut konkuren jika proses-proses berada pada saat yang sama. Sistem operasi tersebut umumnya harus bisa menjalankan beberapa proses, jadi lebih dari satu proses, jadi pada saat yang bersamaan. Nah, karena proses tersebut bisa saja tidak saling bergantung, tetapi saling berinteraksi. Nah, untuk prinsip konkurensi, ini prinsip-prinsip konkurensi itu meliputi satu, alokasi layanan proses, pemrosesan ya untuk proses-proses. Kemudian yang kedua, pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Kemudian yang ketiga, komunikasi antar proses. Nah, yang keempat, sinkronisasi aktivitas banyak proses. Nah, untuk konkurensi dapat muncul pada konteks berbeda, yaitu yang pertama untuk banyak pemakai, nah yang kedua untuk strukturisasi dari aplikasi. Nah, kemudian yang ketiga untuk strukturisasi dari satu proses, dan keempat untuk strukturisasi sistem operasi. Nah, contoh konkurensi di sini. Jadi sambil menunggu selesai layanan, misalkan transfer data oleh modem, nah pemakai dapat berinteraksi dengan aplikasi lain seperti aplikasi permainan, game atau mengaktifkan perintah pada text editor. Nah, proses tersebut harus berjalan konkuren dan tidak terjadi deadlock atau hang, gitu ya. Nah, untuk konkuren itu kegiatan yang berhubungan dengan alokasi waktu, pemrosesan untuk proses yang aktif, pemakaian bersama-sama ya, persaing mendapatkan sumber daya. Kemudian komunikasi antar proses dan sinkronisasi aktivitas banyak proses. Ya, konkurensi dapat muncul pada konteks berbeda, di antara lain yang pertama banyak aplikasi, multiple application, kemudian aplikasi terstruktur dan struktur sistem operasi, dan keempat untuk strukturisasi atau proses. Nah, kemudian banyak aplikasi atau multiple application, multiprogramming memungkinkan banyak proses sekaligus dijalankan. Nah, proses-proses dapat berasal dari aplikasi-aplikasi berbeda pada sistem multiprogramming. Jadi bisa terdapat banyak aplikasi sekaligus yang dijalankan di sistem komputer. Nah, perluasan prinsip perancangan modular dan pemrograman terstruktur adalah suatu aplikasi dapat secara efektif diimplementasikan sebagai kumpulan proses. Jadi dengan sekumpulan proses, maka tiap proses menyediakan satu layanan spesifik tertentu. Nah, struktur sistem operasi, jadi keunggulan strukturisasi dapat juga diterapkan ke pemrograman sistem, yaitu beberapa sistem operasi aktual yang dipasarkan dan yang sedang dalam riset telah diimplementasikan sebagai sekumpulan proses. Sistem operasi bermodelkan klien atau server menggunakan pendekatan ini. Nah, kemudian untuk struktur suatu proses, saat ini untuk peningkatan kinerja ya, maka suatu proses dapat memiliki banyak thread ya, atau program yang dieksekusi ya, yang dependen. Thread tersebut harus dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan proses. Nah, kesulitan konkurensi. Nah, pemakai bersama sumber daya ya. Jadi kesulitan dan konkurensi itu pemakai bersama sumber daya global. Jadi
pengelolaan alokasi sumber daya agar optimal ya, pencarian kesalahan program atau debug. Nah, kemudian untuk pemakai sumber daya global. Nah, jika dua proses menggunakan variabel global yang sama serta keduanya membaca dan menulis variabel itu, maka urutan terjadi pembacaan dan penulisan terhadap variabel bersama menjadi kritis. Nah, untuk pengelolaan sumber daya, nah jika proses A meminta suatu kanal atau masukan atau keluaran tertentu dan dipenuhi, nah permintaan tersebut dapat ditunda atau disuspend sebelum menggunakan kanal tersebut. Nah, jika sistem operasi mempunyai kebijakan mengunci kanal dan mencegah proses-proses lain menggunakan kanal itu, maka tindakan ini jelas hanya menghasilkan inefisiensi sistem komputer. Nah, kemudian untuk pencarian kesalahan pada pemrograman konkuren lebih sulit dibandingkan pencarian kesalahan pada program sekuen. Nah, pada proses konkuren yang berinteraksi mempunyai beberapa masalah ini yang harus diselesaikan. Nah, yang pertama mutual exclusion. Nah, yang kedua deadlock dan yang ketiga starvation. Nah, masalah ini akan menimbul apabila sistem operasi menjalankan beberapa proses pada saat yang bersamaan. Nah, untuk mutual exclusion ini merupakan persoalan untuk menjamin hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada suatu interval waktu tertentu. Nah, sumber daya yang tidak dapat dipakai bersama pada saat bersamaan. Nah, pentingnya mutual exclusion dapat dilihat pada ilustrasi eksekusi diamond printer. Contohnya ilustrasinya, jadi eksekusi diamond printer. Diamond untuk printer adalah proses penjadwalan dan pengendalian untuk mencetak berkas-berkas di printer, sehingga seolah-olah printer dapat digunakan secara simultan oleh proses-proses. Nah, fasilitas itu atau kemampuan menyediakan dukungan mutual exclusion harus memenuhi beberapa kriteria ya. Nah, pertama, untuk mutual exclusion itu harus dijamin ya bahwa tidak ada proses lain kecuali dirinya sendiri. Nah, di sini terjadi proses tunggal gitu ya. Nah, kemudian kedua, proses yang berada di non critical section ya dilarang memblok proses-proses lain yang ingin masuk critical section. Hal ini bisa terjadi starvation. Nah, kemudian yang ketiga, harus dijamin bahwa proses yang ingin masuk critical section tidak menunggu selama waktu yang tak terhingga. Nah, ini bisa mengakibatkan masalah deadlock dan antrian proses bertambah panjang. Nah, kemudian 4, ketika tidak ada proses pada critical section, maka proses yang ingin masuk di critical section harus izinkan masuk tanpa waktu tunda. Nah, kemudian kelima, kriterianya tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif proses atau jumlah proses yang ada. Nah, kemudian yang terakhir untuk fasilitas atau kemampuan menyediakan dukungan mutual exclusion itu kriteria terakhir, proses hanya tinggal pada critical section selama satu waktu yang tidak terhingga. Nah, kemudian ada deadlock. Nah, deadlock itu suatu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya oleh pemroses. Nah, jadi pada umumnya deadlock terjadi karena proses mengalami starvation, yaitu suatu job yang sedang dieksekusi dan dieksekusi job tersebut tidak ada hentinya. Nah, tidak diketahui kapan berhentinya proses tersebut atau bahkan job yang antri bisa dikatakan mempunyai status mati, padahal proses-proses lain sedang menunggu sumber daya yang proses. Nah, kondisi deadlock merupakan kondisi terparah ya, karena banyak proses dapat terlibat dan semuanya tidak dapat mengakhiri prosesnya secara benar. Nah, untuk deadlock ya bisa diilustrasikan. Jadi misalkan ada mobil ya yang berada di tengah jalan.
di tengah-tengah jembatan yang tidak dapat melaju, hanya menunggu. Nah, penyelesaian dari masalah tersebut adalah salah satu dari mobil tersebut harus mundur. Nah, sehingga mobil yang lain dapat maju. Jadi mobil pada kasus ini adalah proses, sedang jembatan adalah sumber daya. Jadi mobil itu proses, sedangkan jembatan adalah sumber daya. Jadi kedua mobil tersebut untuk menggunakan sumber daya, namun karena sumber daya tersebut hanya dapat digunakan oleh satu proses saja, maka terjadilah deadlock. Nah, kondisi tersebut bila terjadi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya starvation. Nah, untuk mengendalikan deadlock, jadi menggunakan suatu protokol untuk meyakinkan bahwa sistem tidak pernah mengalami deadlock. Nah, kemudian yang kedua, untuk mengendalikan deadlock itu bisa mengizinkan sistem mengalami deadlock, namun kemudian harus segera dapat memperbaikinya ya. Nah, kemudian yang ketiga, mengabaikan sebuah masalah dan menganggap deadlock tidak akan pernah terjadi lagi di dalam sistem. Nah, kemudian selanjutnya ada starvation ya, keadaan di mana pemberian akses bergantian ya, terus menerus, dan ada suatu proses yang tidak mendapat gilirannya. Nah, juga dapat dimaksudkan bahwa kondisi bila beberapa proses menunggu alokasi sumber daya sampai tak berhingga. Nah, sementara proses-proses lain dapat memperoleh alokasi sumber daya. Hal ini disebabkan bisa pada kebijakan atau strategi alokasi sumber daya. Nah, kondisi seperti ini harus dihindari pada sistem operasi karena tidak adil. Tapi dikehendaki penghindaran dilakukan seefisien mungkin. Penanganan ini merupakan persoalan yang sulit untuk menemukan kriteria yang benar, adil, dan efisien dalam suatu strategi sistem operasi. Nah, untuk contoh starvation ya. Contoh starvation ini misalnya terdapat proses yaitu P1, P2, dan P3, P1, P2, dan P3 ya, memerlukan pengaksesan sumber daya R secara periodik. Nah, sekiranya berikutnya terjadi P1 sedangkan diberi sumber daya R, sedangkan P2 dan P3 di blok menunggu sumber daya R. Nah, ketika P1 keluar dan critical section, maka P2 dan P3 diizinkan mengakses R. Nah, asumsi P3 diberikan hak akses, kemudian setelah selesai hak akses kembali diberikan ke P1 yang saat itu kembali membutuhkan sumber daya. Nah, jadi jika pemberian hak akses bergantian terus-menerus antara P1 dan P3, maka P2 tidak pernah memperoleh pengaksesan sumber daya R. Nah, jadi dalam kondisi ini memang tidak deadlock ya, tidak deadlock. Hanya saja P2 mengalami starvation, jadi tidak kesempatannya untuk dilayani. Jadi tidak ada kesempatan untuk dilayani. Nah, untuk pokok penyelesaian masalah konkurensi, jadi pada dasarnya penyelesaian masalah konkurensi itu terbagi menjadi dua, yaitu mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama gitu. Kemudian yang kedua, tidak mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama. Jadi adanya memori bersama lebih mempermudah dalam menyelesaikan masalah konkurensi. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.